Pemirsa, pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan berbagai infrastruktur pendukung di ibu kota baru, jalan tol bandara hingga rencana pembangunan tol laut terpanjang di Indonesia. Dan informasi ini akan menjadi penutup jumpa kita dalam Metro This Week edisi kali ini. Saya Vera Bahaswan, mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sesaat lagi Prime Time News akan hadir. Satu lagi, fasilitas untuk menunjang persiapan dan operasional ibu kota baru diresmikan, yaitu Terminal Baru Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin. Terminal baru di Bandara Syamsuddin Nur bertema Jewel of Borneo dengan konsep menggabungkan kearifan lokal dan modernitas. Pembangunan di Banjarmasin juga menjadi salah satu penyangga ibu kota baru dengan pembentukan peradaban baru. Ibu kota itu dengan suatu peradaban baru. Tidak ada lagi kendaraan menggunakan bahan bakar fosil. Semua menggunakan tenaga alternatif. Kita siapkan kereta dari bandara listrik menuju ibu kota negara. Kita sediakan bis-bis listrik. Kita sediakan sepeda motor listrik. Dan kalau enggak, jalan kaki. Pada pekan ini, Presiden Joko Widodo juga meresmikan tol Balikpapan Samarinda seksi 2 hingga seksi 4 yang menghubungkan Samarinda hingga Samboja. Pengerjaan seksi lain diperkirakan rampung pada tahun 2020. Jalan tol sepanjang total 99,35 km ini termasuk dalam wilayah yang menjadi ibu kota baru Indonesia. Jalan bebas hambatan ini dibangun sejak November 2016 dan akan memangkas waktu tempuh Balikpapan Samarinda dari semula 3 jam menjadi 1 jam. Peresmian ruas tol Samarinda-Samboja merupakan infrastruktur pendukung ibu kota baru. Presiden Joko Widodo juga telah menyaksikan presentasi desain ibu kota baru dari 5 peserta yang dipilih oleh para dewan juri. 5 peserta terpilih ini berhasil menyisihkan 750 peserta lain dalam sayembara desain ibu kota baru. Presiden pun menambahkan, ibu kota baru bukan hanya smart city, namun berbentuk klaster, mulai dari klaster pemerintah hingga financial center, sehingga ada transformasi ekonomi. Pemenang sayembara desain ibu kota baru akan diumumkan pada 23 Desember 2019. Beliau nggak akan milih. Oh, mereka beliau nggak milih. Oke, tidak tahu baru nanti tanggal 23 penetapannya oleh juri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS untuk menjadi dasar master plan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Rencananya, pembangunan ibu kota negara baru akan didesain dengan konsep Forest Smart City. Konsep Forest Smart City merupakan konsep kota modern yang dikelilingi ekosistem hutan hujan tropis. KLHK akan merekomendasikan hal-hal penting dalam perubahan fungsi hutan yang teridentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi. Dalam wilayah yang akan dicadangkan untuk ibu kota negara harus dilakukan proteksi pada beberapa green space utama. Ada wilayah konservasinya karena dia punya fungsi ekologis, juga ada wilayah habitat satwa liarnya yang harus dilindungi. Di wilayah-wilayah yang bisa dibangun nanti kami akan arahkan bagaimana kriteria-kriteria supaya dia memenuhi prinsip-prinsip yang disebut dengan forest city. Konsep kota dengan di dalam ekosistem hutan hujan tropis yang disebut juga dengan bush capital, banyak juga yang mengatakan seperti itu. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa lahan ibu kota baru terletak di areal hutan tanaman industri, bukan hutan alam, apalagi hutan lindung. Dengan kontur seperti ini tidak menyulitkan Pak akses? Justru ini kontur yang sangat bagus, bukan menyulitkan. Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit seperti ini, pasti akan senang. Ya lihat saja nanti desainernya akan pasti senang sekali. Oke, meskipun area bekas hutan tanaman industri ya Pak ya? Ya ini semuanya sekali lagi perlu kita ulang, ini bukan hutan alam. Apalagi kawasan hutan lindung, enggak yang di sini, enggak. Ini adalah kawasan hutan tanaman industri yang kita ambil dari perusahaan yang tadi sebanyak 56.000 hektar tadi. Kalau yang 256.000 itu memang ada dicadangkan itu untuk kawasan konservasi ada. Artinya
ya kita ingin justru memperbaiki dari lingkungan yang ada ini. 2019 akan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai tahun pencanangan pemindahan ibu kota. Pada sidang bersama DPD dan DPR pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo pun akhirnya memastikan rencana pemindahan ibu kota yang selama puluhan tahun tak pernah terlaksana. Untuk memindahkan ibu kota negara kita. Namun restu pemindahan ibu kota ternyata belum bulat diberikan 9 fraksi partai politik di parlemen. Me-warning bahwa masih banyak persoalan yang harus dijawab oleh pemerintah, termasuk katanya tidak ada bencana, di situ ternyata ada misalkan punya potensi untuk gempa, punya potensi untuk kebakaran hutan. Nah, bagaimana mengatasinya? Jadi terhadap hal-hal yang mungkin menjadi hambatan di masa yang akan datang itu sebaiknya diantisipasi dulu pemerintah, terutama daya tarik orang untuk pindah ke ibu kota baru. Pada 2020 ditargetkan seluruh regulasi yang akan menjadi payung hukum pemindahan ibu kota dirampungkan melalui Omnibus Law. Pada tahun 2021 ditargetkan lahan yang akan dibangun sudah siap, sehingga pembangunan kawasan inti yaitu pusat pemerintahan dapat langsung dilakukan. Pada 2022, pembangunan sebagian kawasan ibu kota akan dimulai. Diharapkan, pemindahan ibu kota dapat berlangsung pada 2024, yaitu di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun pembangunan di ibu kota baru belum selesai. Pada tahun 2025, mulai dibangun kawasan pendukung hingga 2029. Pembangunan tahap akhir ditargetkan berlangsung pada 2030 hingga 2045. Pemindahan ibu kota diharapkan tuntas menyelesaikan segudang persoalan yang terjadi di kota Jakarta. Sebutlah banjir, kemacetan, daya dukung lingkungan, polusi, dan sebagainya. Metro TV, knowledge to elevate.